Kita saling menghargai keputusan karena itu adalah mekanisme yang ada di tiap-tiap partai. Atas keputusan yang kami ambil hari ini kami akan bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia. Kalau keputusan kami ini salah, kami akan dihukum oleh rakyat Indonesia. Nggak usah yang nyinyir deh. Saya ingin sampaikan begini, saya lagi-lagi saya mencoba dalam keputusan itu pakai kriteria supaya predictable. Tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0. Pendekatan ilmu pengetahuan itu menjadi salah satu basic yang paling dasar untuk memotret persepsi publik terhadap seseorang. Tentunya dengan parameter-parameter yang terukur. Sedangkan orang yang sudah punya survei tinggi bisa kalah. Bagaimana dengan orang tidak surveinya? If you make decision, you really have to have kriteria itu. Sehingga keputusan-keputusan. Jadi apa kriteria? 1, dia bisa membantu pemenangan. Tentu saja, bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah gitu? Iya kan? Ya kan nomor 1 dia bisa membantu pemenangan. Kalau kamu ingin jadi pemenang, maka tentunya harus bekerja keras. Kalau kamu ingin mendapat penghargaan, maka kau harus berani mengambil resiko. Sebesar apa resiko yang kamu ambil, itulah kehormatan yang kamu mendapat. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memberikan sentilan keras kepada Anies Baswedan yang menambah kriteria baru untuk cawapresnya di Pilpres 2024. Anies enggak usah bersilat lidah. Anies sempat menyebutkan bahwa sosok cawapres yang cocok untuk maju yakni harus memiliki kriteria 0 atau bebas dari risiko hukum. 5 kriteria itu, dan di dalam proses ini sedang menjalani nih. Tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0. Dulunya saya tidak memasukkan itu, yaitu tak bermasalah. Pertanyaan besar yang harus dijawab oleh koalisi, bukan justru kita mendorong Anies untuk mengumumkan kalian bisa jadi ini nanti blunder. Ya sama dengan kamu menyerahkan leher kamu untuk digorok-gorok di situ itu kan. Karena dalam perspektif apapun menurut saya, politik itu momentum. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Wajar lah, namanya partai besar juga, pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Tentu saja kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Kalau nggak diterima, ngapain ikut koalisi? Nggak mau misalnya Demokrat, juga nggak ada masalah. Jangan-jangan kalau bukan AHY Demokrat akan balik kanan, kita juga dengan logika yang sama bisa mempertanyakan, kok resisten banget sama AHY? Jangan-jangan kalau Mas Anies pilih AHY, lo yang balik kanan. Sejak awal kalau mau jujur sebenarnya koalisi perubahan ini adalah koalisi yang sebenarnya sangat terpaksa. Ini kan kutukan politik yang nggak gampang. Kalau AHY cabut, kalau Demokrat cabut, Anies wassalam. Bukan selesai, wassalam. Kalau di koalisi perubahan, Mas Anies sebagai capresnya, wakilnya juga harus membawa arus perubahan. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Suka atau tidak, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan. Karena Prabowo masuk dalam kabinet, orang mau nyari figur siapa lagi? Ini bangsa pencari figur. Kan ada AHY, Bang, yang udah Gak bisa, Bos. Gak bisa, orang marah. Masa orang marah wakilnya AHY? Kemungkinan masih banyak terjadi, betul. Tetapi kita ingin yakinkan tidak ingin mengulur-ngulur waktu tentunya. Kalau hanya sekedar bersatu, cuman sekedar gimmick politik, saya khawatir koalisinya akan mudah rapuh. Buat apa kalau hanya sekedar mendeklarasikan tetapi pecah di tengah jalan? Betul? Kalau sekali terbentuk, maka harus kokoh sampai dengan tujuan akhir. Nggak bisa, Bos. Orang jangan terlalu klimis kalau mewakili kemarahan. Masa orang marah wakilnya AHY? Jawabannya sudah saya sampaikan. Nggak ada masalah dengan Mas AHY. Kalau nyontoh Pak SBY tempo dulu, Pak SBY pada saat itu memang luar biasa, tak tertandingi. Apakah Mas AHY sekarang ini sama seperti Pak SBY tempo dulu? Tidak.
Jadi jangan menyamakan anaknya seperti bapaknya dulu. Itu jauh banget. Jadi nggak ada jangan kemudian menanggapi seolah-olah saya memojokkan Mas Ahaye. Jadi satu-satunya sebenarnya secara realistis supaya yang ideal dari poros perubahan ini kakinya nyentuh ke tanah adalah Ahaye. Tanpa Ahaye, karena Ahaye adalah ketua umum Demokrat, tentu poros ini nggak bisa maju. Jadi kadang Nasdem sama Anies ini agak kurang sadar, Bang, bahwa untuk nyalon presiden 2024 itu harus menggenapi ambang batas presiden 20%. Ada yang ingin tidak menang, ada yang hanya ingin yang penting jalan. Ada nggak? Kalau hanya sekedar jalan, ya kayak pacaran gitu, jalan bareng, nonton bareng, ke mall bareng, naik motor bareng, tapi nggak jadi. Yang kawin orang lain. Maksudnya kita ikhtiarkan bersama-sama dari sekarang sehingga kalau jadi beneran. Sepakat semuanya. Nggak ngerti juga ini apa yang dihadapi bangsa ini, tapi harus Ahaye. Nggak ngerti juga apa yang dihadapi, tapi harus ini. Ada yang lagi ngumpulin duit pengen jadi wapres, menggunakan kekuasaannya kemana-mana, taruh fotonya. Semua ini melahirkan kepengecutan kok. Pemimpin-pemimpin ini aji mumpung, yang penting saya. Pikirannya nggak ada yang penting saya. Karena sekali kalau pemimpinnya yang mimpin republik kita ini orang tidak punya warna, tidak punya determinasi, tidak karena dia punya keinginan tentang bangsa ini mau kemana. Ya begini, limbung kita Pak. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali bereaksi keras soal Anies Baswedan yang menambah kriteria baru untuk cawapresnya di Pilpres 2024. Anies menyebut ada sosok cawapres yang cocok untuk maju, yakni harus memiliki kriteria 0 atau bebas dari resiko hukum. Anies nggak usah bersilat lidah, kata Ali saat dihubungi Jumat 21 Juli 2023. Ali mengaku bingung dengan bertambahnya kriteria itu dan meminta Anies sebaiknya mengumumkan cawapresnya. Kalau Mas Anies sudah memiliki calon atau cawapres, umumkan saja, ujar anggota Komisi 3 DPR RI itu. Menurutnya, Anies harusnya merumuskan kriterianya cawapresnya sejak awal diumumkan sebagai capres. Kriteria itu harusnya dirumuskan sejak awal, bukan ditambah-tambah tiap saat. Jadi kesannya cocok-cocokan untuk orang tertentu, atau mencoba menghalang-halangi orang yang lain, ucap Ali. Ali meminta Anies tak perlu membuat kriteria-kriteria baru, bahwa cawapres tak punya masalah. Sebab hal itu akan membuat persepsi baru di publik. Daripada dia mencocok-cocokkan orang yang dia mau, kan susah nanti kita. Minim hukum, ya orang akan baliklah. Emang kamu sedang bermasalah hukum orangnya, iya kan? Ungkapnya. Karenanya, dia menyarankan mantan Gubernur DKI Jakarta itu segera menentukan cawapresnya. Nanti Anies kan tinggal menjelaskan kepada parpol atau partai politik kenapa memilih si A, kan gitu kan, tutur Ali. Lebih lanjut, Ali mengaku bingung soal istilah yang digunakan Anies. Pertama, saya bingung juga dengan Mas Anies ini. Tiap hari berubah bertambah kriterianya, kata Ali. Menurut Ali, kriteria 0 yang diungkapkan Anies Baswedan hanya membuat munculnya cocokologi dari Partai Demokrat yang merupakan rekan koalisi. Dengan begitu, Ali menilai wajar kalau ungkapan Demokrat yang menyimpulkan kriteria 0 itu cocok untuk Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye. Sebab sejauh ini Ahaye memang digadang-gadangkan akan didorong oleh Partai Demokrat sebagai cawapres Anies. Ya, makanya tiap hari berubah-ubah terus kriterianya kan. Jadi bingung, ada yang kepikir kriteria baru. Pada akhirnya, ya kita nggak bisa salahin juga Demokrat. Mencocok-cocokkan apa yang disampaikan Mas Anies. Bahwa yang memenuhi syarat adalah Mas Ahaye, iya kan? Ucap Ali. Sejatinya, Anies menurut Ali tak perlu mengubah-ubah atau menambahkan kriteria cawapres. Sebab Anies kata dia hanya diberikan mandat untuk menentukan dan mengumumkan cawapres. Sementara terkait kriteria itu merupakan kewenangan partai politik koalisi perubahan. Pada intinya, Anies tidak perlu membuat kriteria karena yang membuat kriteria itu harusnya parpol, kata Ali.
Karena mandat itu kan diberikan kepada Anies untuk mencari wakil. Kok sekarang dia membuat kriteria? Kan lucu kan, tugas dia. Respon Demokrat. Partai Demokrat menanggapi soal kriteria tambahan bakal calon wakil presiden atau cawapres dari koalisi perubahan yang dibeberkan oleh Anies Baswedan selaku capres. Di mana dalam pernyataannya, Anies menyebut kalau kriteria tambahan itu harus nol risiko hukum atau yang disebut dengan kriteria nol. Menanggapi hal itu, Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati soal kriteria tambahan yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Kami menghormati sepenuhnya penambahan kriteria yang disampaikan Mas Anies yang disebut kriteria nol. Kriteria nomor 0 ini yaitu memiliki beban masa lalu atau tak bermasalah dan memiliki keberanian ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan, kata Kamhar dalam keterangan tertulisnya Jumat 21 Juli 2023. Dengan masuknya kriteria 0 ini sebagai cawapres Anies Baswedan, maka kata Kamhar, hal tersebut bisa menjadi jalan lurus bagi koalisi perubahan untuk melanggang di Pilpres 2024. Sebab dengan misi perubahan yang dibawa oleh Demokrat, Nasdem dan PKS, sudah sejatinya sosok yang harus diusung adalah orang yang bersih dari permasalahan hukum. Bukan sekedar pemenuhan kebutuhan untuk bisa berlayar. Mengingat koalisi perubahan ini berbeda dengan selera dan kehendak penguasa. Maka jika tak bersih dan tak punya keberanian pasti tersandera, ucap dia. Tak hanya itu, kriteria 0 tersebut juga selaras dengan yang dimandatkan oleh Anies Baswedan selaku capres dalam membawa misi perubahan dan perbaikan. Kata dia, setidaknya ada 4 poin yang terkandung untuk menjalankan misi itu. Terutama, yakni keberanian dalam menentukan apa yang harus dijalankan dan tidak perlu dari kebijakan yang ada saat ini. Bersih dan berani, ini pun sangat diperlukan jika mendapatkan kesempatan sejarah memperoleh mandat rakyat pada Pilpres 2024, kata dia. Atas kriteria itu, Kamhar merasa percaya diri kalau sosok yang sejatinya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Untuk efektivitas dan optimalisasi menjalankan ini, butuh orang yang tak memiliki beban masa lalu dan keberanian. Mas Ketum AHY sangat memadai dan memenuhi kriteria itu, tukas Kamhar. Sebelumnya, Anies mengungkapkan salah satu kriteria baru untuk cawapres pendampingnya di Pilpres 2024, yakni kriteria 0. Menurut Anies, cawapres dengan kriteria 0 artinya sosok yang tidak memiliki masalah sebelumnya. Dalam proses ini sedang menjalani ini. Tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0, yaitu dulunya saya memasukkan itu, yaitu tak bermasalah, kata Anies di Jakarta pada Kamis 20 Juli 2023. Cawapres Anies sudah ditetapkan. Sebelumnya, tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digagas oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS menegaskan kalau nama bakal cawapres untuk Anies Baswedan sudah selesai dibahas. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan dari Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, menyatakan, saat ini sudah ada satu nama yang berada di kantong Anies Baswedan selaku capres. Soal pembahasan cawapres sudah dapat dikatakan selesai. Nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi dan masukan masyarakat telah selesai kami kaji secara mendalam. Satu nama sudah di kantong baca pres Anies, kata Sugeng pada Rabu 21 Juni 2023. Hanya saja Sugeng tidak membeberkan siapa nama sosok bakal cawapres Anies tersebut. Dirinya hanya memastikan kalau pengumuman nama itu nantinya akan dilakukan langsung oleh Anies Baswedan. Dengan begitu, maka kata Sugeng, tim 8 Koalisi Perubahan tidak akan lagi membahas soal nama cawapres.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota tim 8 yang mewakili Anies Baswedan, yakni Sudirman Said. Dia menjelaskan, dalam pertemuan yang dilakukan oleh tim 8 bersama Anies Baswedan pada Selasa 20 Juni 2023, meminta agar seluruh anggota tim mulai mempersiapkan langkah konkret ke depan. Pak Anies meminta agar tim 8 mulai terus bergerak maju, memikirkan hal-hal teknis, termasuk melengkapi struktur tim pemenangan nasional, kegiatan bersama 3 partai koalisi dan opsi, waktu deklarasi pasangan capres dan cawapres, kata Said. Sementara itu, anggota tim 8 dari Partai Demokrat, yakni Teguh Rifki Harsha, beliau menyatakan mereka telah siap untuk berkolaborasi dengan seluruh anggota koalisi dan relawan Anies Baswedan. Bahkan kata dia, seluruh kader Partai Demokrat bakal turun bersama para kader partai lain di koalisi perubahan. Struktur dan kader Partai Demokrat telah merapatkan barisan, bersiap untuk turun bersama dengan para kader partai koalisi dan relawan pro perubahan di seluruh Indonesia. Koalisi awal diperlukan untuk persiapan kegiatan pemenangan dan antisipasi kecurangan, kata Teguh Rifki. Turut berbicara, anggota tim 8 perwakilan dari PKS, Sohibul Iman, menyatakan arahan yang dipimpin langsung Capres Anies Baswedan merupakan bentuk kepastian bahwa koalisi perubahan terus maju. Pembahasan rapat ini menandakan tahapan kerja politik koalisi perubahan berjalan secara konstruktif dan progresif. Bismillah, siap berlayar menuju kemenangan Pilpres 2024, kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini. Kita saling menghargai keputusan karena itu adalah mekanisme yang ada di tiap-tiap partai. Atas keputusan yang kami ambil hari ini, kami akan bertanggungjawabkan terhadap rakyat Indonesia. Kalau keputusan kami ini salah, kami akan dihukum oleh rakyat Indonesia. Tidak usah yang lain nyinyir deh. Saya ingin sampaikan begini, saya mencoba dalam keputusan itu pakai kriteria supaya predictable. Tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0. Pendekatan ilmu pengetahuan itu menjadi salah satu basic yang paling dasar untuk memotret persepsi publik terhadap seseorang. Tentunya dengan parameter-parameter yang terukur. Sedangkan orang yang sudah punya survei tinggi bisa kalah. Bagaimana dengan orang tidak surveinya? If you make decision, you really have to have kriteria itu. Sehingga keputusan-keputusan. Jadi apa kriteria? 1, dia bisa membantu pemenangan. Tentu saja, bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah gitu? Iya kan? Ya kan nomor 1 dia bisa membantu pemenangan. Kalau kamu ingin jadi pemenang, maka tentunya harus bekerja keras. Kalau kamu ingin mendapat penghargaan, maka kau harus berani mengambil resiko. Sebesar apa resiko yang kamu ambil, itulah kehormatan yang kamu mendapat. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memberikan sentilan keras kepada Anies Baswedan yang menambah kriteria baru untuk cawapresnya di Pilpres 2024. Anies enggak usah bersilat lidah. Anies sempat menyebutkan bahwa sosok cawapres yang cocok untuk maju yakni harus memiliki kriteria 0 atau bebas dari risiko hukum. 5 kriteria itu, dan di dalam proses ini sedang menjalani nih. Tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0. Dulunya saya tidak memasukkan itu, yaitu tak bermasalah. Pertanyaan besar yang harus dijawab oleh koalisi, bukan justru kita mendorong Anies untuk mengumumkan kalau bisa jadi ini nanti blunder, ya sama dengan kamu menyerahkan leher kamu untuk digorok-gorok di situ itu kan. Karena dalam perspektif apapun menurut saya politik itu momentum. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Wajar lah, namanya partai besar juga, pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi
Anies. Tentu saja kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Kalau nggak diterima, ngapain ikut koalisi? Nggak mau misalnya Demokrat, juga nggak ada masalah. Jangan-jangan kalau bukan AHY Demokrat akan balik kanan, kita juga dengan logika yang sama bisa mempertanyakan, kok resisten banget sama AHY? Jangan-jangan kalau Mas Anies pilih AHY, lo yang balik kanan. Sejak awal kalau mau jujur sebenarnya koalisi perubahan ini adalah koalisi yang sebenarnya sangat terpaksa. Ini kan kutukan politik yang nggak gampang. Kalau AHY cabut, kalau Demokrat cabut, Anies wassalam. Bukan selesai, wassalam. Bukan selesai, wassalam. Kalau di koalisi perubahan, Mas Anies sebagai capresnya, wakilnya juga harus juga membawa arus perubahan. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Suka atau tidak, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan. Karena Prabowo masuk dalam kabinet, orang mau nyari figur siapa lagi? Ini bangsa pencari figur. Kan ada AHY, Bang, yang udah Gak bisa, Bos. Gak bisa, orang marah. Masa orang marah wakilnya AHY? Kemungkinan masih banyak terjadi, betul. Tetapi kita ingin yakinkan tidak ingin mengulur-ngulur waktu tentunya. Kalau hanya sekedar bersatu cuman sekedar gimmick politik, saya khawatir koalisinya akan mudah rapuh. Buat apa kalau hanya sekedar mendeklarasikan tetapi pecah di tengah jalan? Betul? Kalau sekali terbentuk, maka harus kokoh sampai dengan tujuan akhir. Gak bisa, Bos. Orang jangan terlalu kelimis kalau mewakili kemarahan. Masa orang marah wakilnya AHY? Jawabannya sudah saya sampaikan. Nggak ada masalah dengan Mas AHY. Kalau nyontoh Pak SBY tempo dulu, Pak SBY pada saat itu memang luar biasa, tak tertandingi. Apakah Mas AHY sekarang ini sama seperti Pak SBY tempo dulu? Tidak. Jadi jangan menyamakan anaknya seperti bapaknya dulu. Itu jauh banget. Jadi nggak ada apa, jangan kemudian menanggapi seolah-olah saya memojokkan Mas AHY. Jadi satu-satunya sebenarnya secara realistis supaya yang ideal dari poros perubahan ini kakinya nyentuh ke tanah adalah AHY. Tanpa AHY, karena AHY adalah ketua umum Demokrat, tentu poros ini nggak bisa maju. Jadi kadang Nasdem sama Anies ini agak kurang sadar, Bang, bahwa untuk nyalon presiden 2024 itu harus menggenapi ambang batas presiden 20%. Ada yang ingin tidak menang, ada yang hanya ingin yang penting jalan. Ada nggak? Kalau hanya sekedar jalan, ya kayak pacaran gitu, jalan bareng, nonton bareng, ke mall bareng, naik motor bareng, tapi nggak jadi. Yang kawin orang lain. Maksudnya kita ikhtiarkan bersama-sama dari sekarang sehingga kalau jadi beneran. Sepakat semuanya. Nggak ngerti juga ini apa yang dihadapi bangsa ini. Tapi harus AHY. Nggak ngerti juga apa yang dihadapi. Tapi harus ini. Ada yang lagi ngumpulin duit pengen jadi wapres. Menggunakan kekuasaannya kemana-mana. Taruh fotonya. Semua ini melahirkan kepengecutan kok. Pemimpin-pemimpin ini aji mumpung. Yang penting saya. Pikirannya nggak ada, yang penting saya. Karena sekali kalau pemimpinnya yang mimpin republik kita ini orang tidak punya warna, tidak punya determinasi, tidak karena dia punya keinginan tentang bangsa ini mau kemana. Ya begini, limbung kita, Bos.